Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin dan hadirat, rekan-rekan santri, putra dan putri Pondok Pesantren Putri Latifiyah 2 dan Pondok Pesantren Putra Wahabiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi melanjutkan pengajian kitab hadis, pengajian kitab Bulughul Maram dalam pertemuan yang ke-7. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan hadis yang ke-7 yang masih membahas seputar mas kawin atau mahar dalam pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi. Wa an Abdullah lan jinarita saking Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi saking ayah utawa an abihi saking bapak Abdullah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi iku ajaza menangake sapa Kanjeng Nabi nikah hamraatin ing nikahi wong wadon ala naklaini ing ngatasi mas kawin rupa sandal loro. Akhrajahu ngetokake hadis sapa At-Tirmizi wa sahahahu lan ngarani sahih sapa At-Tirmizi ing hadis wa khulifa lan den persulayake apa fi dalika mangkunu sahahahu. Rekan-rekan santri yang berbahagia, untuk yang pertama kita terjemahkan dulu secara tekstual bahwa hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW telah memperbolehkan menikahi seorang wanita dengan mas kawin berupa sepasang sandal. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Tirmidzi sekaligus ditashihkan. Hanya saja wa khulifa fidzalik tentang pentaskean atau dianggap sahihnya hadis ini masih ada perkhilafan di antara ulama. Untuk makna hadis atau makna ijmalinya sebagaimana dalam pembahasan hadis yang sebelumnya bahwasanya ulama sepakat diperbolehkannya memberikan mahar berupa barang bukan berupa uang atau alat pembayaran. Jadi dalam hadis ini juga menerangkan bahwa Rasulullah SAW telah memperbolehkan memberikan mahar kepada seorang istri bukan berupa uang tetapi memberikan mahar berupa barang yang dicontohkan dalam hadis ini adalah sepasang sandal. Dalam tahrihul lafzinya, dalam analisis lafadznya, lafadz ala na'laini itu artinya adalah sepasang sandal, ya sandal atau terompah. Wa khulifa fidzalik itu yang diperkhilafkan adalah penilaian sahih hadis dalam dalam teks yang kita bahas ini, bahwa penilaian hadis sahih dalam hadis yang kita bahas itu masih diperkhilafkan di antara ulama. Kemudian kandungan fikih dalam hadis tersebut adalah diperbolehkan memberikan mahar dalam bentuk barang, ya. Yang penting ada nilai harganya, ya, nilai rupiahnya kalau di Indonesia. Walaupun itu barangnya tidak mewah, tidak mahal, yang penting ada nilai harganya walaupun sedikit, itu boleh untuk dijadikan sebuah mahar. Inilah pendapat jumhur ulama di mana mereka mengatakan
mahar itu adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh suami dan istri. Jadi ini pendapatnya jumhur ulama. Pendapatnya mayoritas ulama bahwa mahar itu adalah benda yang sudah disepakati oleh suami dan istri seia dan sekata, tidak harus berupa uang, tidak harus berupa harta yang banyak, tetapi benda yang sudah disepakati oleh suami istri ya, dengan syarat ada nilai harganya. Inilah pendapat dari Imam Syafi'i ya, kemudian Imam Ahmad, kemudian Imam Sufyan dan imam-imam yang lain. Kemudian tentang pendapatnya Imam Malik, ini agak berbeda dengan mazhabnya Imam Syafi'i ya, bahwa beliau mengatakan mahar itu tidak boleh kurang dari 1/4 dinar ya, tidak boleh kurang dari 1/4 dinar ya. Nanti bisa dicek sendiri 1 dinar berapa dikeruskan ya, kemudian 1 dirham itu berapa ya. Yang penting Imam Malik itu memberikan batasan mahar itu tidak boleh kurang dari 1/4 dinar. Jadi minimal harus 1/4 dinar. Sedangkan untuk Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham. Ya, tidak boleh kurang dari 10 dirham. Sehingga nanti kalau maharnya itu kurang dari 10 dirham atau 1/4 dinar, maka itu nanti harus atau wajib untuk menambah. Ini pendapatnya Imam Malik ya, dan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang berbeda dengan Imam Syafi'i yang tidak membatasi dengan nominal tentang mahar atau mas kawin. Ya, kalau dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ada batasan minimal yaitu 10 dirham dan 1/4 dinar. Oke, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhuma rajulan imra'atan bi khatamin min hadidin. Wa an Sahil lan jinarito sanging Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sahal dawaken zawaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Zawaja nikahake sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan ing wong lanang imra'atan ing wadon bi khatamin kelawan mas kawin rupa ali-ali min hadidin saking wesi. Akhrajahu ngutaking hadis sapa al-Hakim Imam Hakim wa huwa halautai hadis iku tarafun cuplikan minal hadis saking hadis at-tawili kang dawa al-mutaqaddimi kang wis dadi dingin fi awa ilin nikahi ing dalem pira-pira kawitane bab nikah. Ya. Hadis yang berikutnya masih seputar masalah mas kawin yang juga sama, yaitu membahas bentuk dari mahar atau mas kawin. Seperti yang disampaikan pada hadis-hadis yang sebelumnya, bahwa mahar itu tidak perlu menggunakan uang, tidak perlu menggunakan dinar atau dirham, tetapi mahar itu cukup memberikan sesuatu yang sudah disepakati oleh suami istri, yang terpenting ada nilai harganya. Terjemahan secara tekstualnya dari hadis tersebut adalah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang laki-laki dengan perempuan, di mana mas kawinnya itu berupa cincin yang terbuat dari besi. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini merupakan cuplikan dari hadis yang panjang yang sudah dibahas terlebih dahulu dalam awal bab pernikahan. Makna ismalinya, makna globalnya hadis tersebut adalah hadis ini mengandung makna yang sama dengan hadis yang sebelumnya, bahwa tidak ada kewajiban untuk memberikan mahar berupa uang atau dinar atau dirham, cukup dengan barang yang sudah disepakati oleh suami dan istri dan juga ada nilai harganya. Kemudian melanjutkan pada analisis lafaz atau tahlilul lafzi. Lafaz zawaja
itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah meskipun itu berupa seutas cincin yang terbuat daripada besi. Artinya begini, hadis itu ada ceritanya, ada kisahnya, bahwa andai saja nanti tidak memiliki mahar yang memiliki nilai yang banyak atau nilai yang mahal, cukup mencari sesuatu yang murah, yang penting ada nilai harganya. Bahkan Rasulullah menyuruh kepada seorang laki-laki tersebut, carilah barang walaupun itu sebuah cincin yang terbuat dari besi. Ya, jadi kronologinya Rasulullah ini menyuruh menikah kepada seorang laki-laki agar memberikan sebuah mahar. Kemudian seorang laki-laki mungkin dia miskin, dia tidak punya apa-apa, sehingga Rasulullah sampai bilang, carilah sesuatu walaupun itu berupa cincin yang terbuat dari besi. Itu pun bisa dijadikan sebuah mahar atau mas kawin. Inilah yang dipilih oleh Imam Syafi'i, yang dijadikan referensi oleh Imam Syafi'i, bahwa mahar itu tidak harus berupa uang, tidak harus berupa sesuatu yang mahal, tetapi barang yang penting ada nilai harganya walaupun kecil, yang sudah disepakati oleh suami dan istri. Kandungan fikih hadis tersebut sama, bahwa boleh memberikan mahar dalam bentuk apapun, yang penting di situ ada nilai harganya, ya, walaupun tidak mahal, yang penting ada nilai harganya. Kemudian dilanjutkan pada hadis yang berikutnya, ya. Wa an Ali qala la yakunu al mahru aqalla min asyarati darahim. Wa an Ali lan jinarito saking Ali radhiyallahu anhu qala dawuh sinten Ali dawaken la yakunu al mahru aqalla min asyarati darahim. La yakunu raono po al mahru mahar mas kawin iku aqalla luwih kidik min asyarati darima saking 10 pira-pira dirham. Akhrajau mutaking hadis sapa Ad-Daruqutni, Imam Ad-Daruqutni mauqufan hale rupa hadis mauquf. Wa fi sanadilan iku dalam sanate hadis maqalun utawi pira-pira rawi. Ya. Hadis yang ke-9 ini diriwatkan atau diceritakan dari Ali. Disampaikan bahwa mahar itu tidak boleh kurang dari 10 dirham. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Ad-Daruqutni dalam bentuk hadis mauquf, dan dalam sanad itu ada beberapa rawi. Nah, ini yang menjadikan perselisihan dari ulama-ulama, bahwa hadis ini ada yang mengklaim, ada yang menilai bahwa dengan adanya istilah wa fi sanadi maqalun itu menyebabkan hadis ini dianggap sebagai hadis dhaif, hadis yang lemah, hadis yang tidak bisa dijadikan pegangan. Tetapi justru hadis ini merupakan referensi atau pegangan dari Imam Abu Hanifah di dalam berfatwa tentang minimal daripada mahar yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Ya. Jadi intinya di sini masih ada perkhilafan ulama kaitannya dengan sahih dan tidaknya hadis dari yang diceritakan oleh Ali ini. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah itu berpendapat, ya, tetap mahar itu tidak boleh kurang daripada 10 dirham. Ini jelas yang disampaikan dalam hadis itu, mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham. Artinya mahar itu minimal harus berupa barang yang nilainya tidak boleh kurang dari 10 dirham, ya. Dan kandungan fikih hadisnya ya sama. Jadi mahar itu di sini menyimpulkan tidak boleh kurang dari 10 dirham. Walaupun atau meskipun hadis ini masih diperselisihkan, diperselisihkan dhaif dan tidaknya. Ya. Dan
semuanya dari awal sampai akhir tadi, mulai dari hadis ke-7, ke-8, ke-9, intinya sama, membahas tentang bentuk dan bentuk atau macam daripada mahar itu. Spesifiknya mahar itu ditentukan. Nah, ada yang pertama ditentukan, yang kedua ya tidak ditentukan. Yang penting ada nilai harganya. Dan yang kedua, yang terakhir itu ternyata mahar ditentukan minimalnya yaitu sebesar 10 dirham ya. Cuma sekali lagi hadis yang terakhir ini masih diperselisihkan tentang dhaif tidaknya hadis tersebut, karena sebagian ulama bahwa lafadz wa fi sanadi maqul itu terdapat rawi Daud ya, namanya Daud. Daud ini perawi yang sering mengeluarkan hadis-hadis maudhu ya, sering meriwayatkan hadis-hadis yang maudhu, hadis yang palsu, sehingga kecurigaan ulama bahwa hadis ini bisa saja kemungkinan dianggap hadis yang dhaif yang tidak bisa dijadikan referensi atau pedoman. Saya kira cukup sekian dari penjelasan hadis yang ketiga, dari penjelasan hadis ke-7, ke-8, 9. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dimengerti apa yang ada dalam kandungan hadis-hadis tersebut. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.